Bismillahirrahmanirrahim. Biasakan hidup dalam diri kita sendiri, di tengah keluarga kita di rumah, atau di lingkungan yang kita hidup di sekitar, teman-teman pergaulan, sumber pendapatan misalnya lagi bekerja atau bisnis di luar sana, maka semua itu tidak boleh keluar dari koridor apa yang Allah bolehkan saja. Sehingga kita merasakan kita selalu berada di dalam lindungan dinding yang sangat kuat namanya keimanan. Iman ini akan bertambah dengan ketaatan dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Dosa-dosa atau kemaksiatan tujuannya kita pelajari untuk mengetahui dan kita hindari. Jadi kita pelajari untuk kita hindari. Kita belajar tentang riba, tentang masalah mencuri, tentang masalah perzinahan dan segala macam. Tujuannya bukan untuk dicoba, tetapi untuk dihindari. Dan tidak perlu seorang muslim mengatakan, oh babi itu haram, saya coba dulu bagaimana rasanya dan kenapa diharamkan. Itu tidak dibutuhkan. Cukup kita tahu, oh itu pelanggaran, tidak boleh kita lakukan. Mirip kalau kita kerja di sebuah kantor, sederhana sekali. Pasti pada saat awal kita masuk mendaftar atau melamar kerja di situ, ini sebagai contoh saja supaya mudah difahami, HRD-nya pasti akan menjelaskan kepada kita tentang masalah di kantor ini pekerjaannya begini dan begitu, dan kalau Anda kerjakan Anda akan dapat ini dan itu, misalnya bonus, gaji dan segala macam. Dan tentunya HRD juga akan menjelaskan di saat Anda nanti melanggar Anda akan kena ini dan itu. Kita pastikan teman-teman sekalian, kalau perusahaan pasti berharap kita menjadi pegawai yang prestasi. Mereka ingin memberikan kepada kita bonus dan payroll atau gaji kita, dan mereka tidak berharap kita melanggar. Tetapi pelanggaran itu disebutkan agar memang menjadi peringatan atau warning buat kita, agar jangan kita terjerumus dalam pelanggaran tersebut. Nah seperti itulah kurang lebih pelanggaran-pelanggaran dalam agama Allah. Tujuannya bukan untuk dicoba, tetapi sebagai peringatan agar jangan kita terjerumus dalam pelanggaran tersebut. Karena semua pelanggaran akan ada konsekuensi hukumnya, kecil ataupun besar tentunya. Nah ini yang dimaksud dengan keimanan. Di situ kan judul kita di halaman 21, pendidikan keimanan. Lalu dikerucutkan oleh penulis itu, untuk anggota keluarga. Sekarang kita sedang bicara masalah rumah tangga. Antara ibu sama suami, antara ibu sama anak, antara ibu sama orang tua atau sama mertua kalau satu rumah, atau dengan orang-orang sekitar kita, misalnya ada ipar ya. Kira-kira misalnya orang-orang yang sekitar kita, atau mungkin dengan pembantu rumah tangganya, maaf, dengan supirnya, dengan siapalah ya. Mungkin ada tukang tamannya dan yang lainnya. Semua yang sering interaksi sama dia, maka dianggap bagian daripada keluarga itu. Makanya waktu Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Safwan dalam kisah yang masyhur, maka beliau Nabi SAW sempat duduk dengan Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam lalu bertanya, kira-kira menurut kalian berdua bagaimana? Ini sekarang isu gosip sudah tersebar, Aisyah berzina. Satu kota Madinah pada saat itu diliputi dengan gosip itu yang disebarkan oleh Abdullah bin Abi Salul, kepala orang munafik pada saat itu. Maka Ali bin Abi Thalib memberikan saran kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang yang terdekat dengan Aisyah adalah pembantunya. Maka kenapa anda tidak tanya pada pembantunya? Pembantunya seringkali interaksi sama dia. Maka Nabi SAW pun bertanya dan pembantunya memberikan kesaksian kalau Aisyah tidak pernah sama sekali melakukan pelanggaran agama, apakah berjanjian sama seorang laki-laki atau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Bahkan pembantu itu mengatakan, saya tidak pernah temukan kesalahan Aisyah kecuali cuma satu, pernah saya, karena pembantu ini lebih tua dari Aisyah, maka dia bilang, saya pernah titipkan adonan roti yang ingin saya buat sebagai roti itu. Setelah itu tinggal siap untuk dipanasin di api saja, kalau masa itu belum ada oven tentunya. Lalu kemudian saya ke pasar belanja beberapa hajat untuk kebutuhan rumah, tapi Aisyah tertidur dan akhirnya dimakan oleh domba adonan. Cuma itu saja, tidak ada kesalahan lain. Tapi di sini yang kita ini titik beratkan adalah bagaimana pembantu pun terlibat. Berapa banyak orang, ibu-ibu sekalian, kita sayangkan pembantunya bekerja dengan dia 2 tahun, 3 tahun, mukena pun belum pernah dikasih misalnya. Atau diberikan buku panduan tentang sholat paling tidak. Atau mungkin bertanya tentang kondisi amalan keimanan dia gitu kan. Atau mungkin kalau ada pengajian bisa diperdengarkan buat dia. Atau kita wajibkan, kan kita kasih gaji ya. Kita bisa wajibkan, tiap hari kamu harus dengar ini ya, radio ini ya, cuplikan ini ya. Atau kita putarkan di TV di rumah gitu kan, walaupun kita lagi sibuk di luar rumah. Jadi dia tidak mendengarkan musik-musik misalnya atau apalah tontonan yang haram sehingga bisa mengangkat keberkahan rumah kita kan gitu. Kita bisa maksimalkan itu. Saya mulai dari pembantu karena ini banyak yang terbengkalai kan itu. Begitu juga dengan supir. Berapa tahun supir kita bekerja sama kita?
Bahkan tidak pernah sama sekali kita mengetahui apakah dia sholat atau tidak. Kan itu. Atau ada pelanggaran agama, mungkin dia masih merokok, kita bisa berikan nasihat, saran, berikan masukan-masukan gitu kan. Ada seorang dulu budak wanita di masa Nabi di masa tabi'in dulu, dia tinggal di satu rumah yang sangat soleh, selalu sholat tahajud, selalu mereka baca Quran, selalu mereka membahas masalah agama, nggak ada kemaksiatan, sehingga budak ini pun terbawa arus dengan majikannya di rumah. Satu waktu majikannya menjualnya, waktu itu masa ada perbudakan ya, dijual di pasar perbudakan, dibeli oleh seseorang. Ternyata orang itu rumah tangganya kacau sekali, tidak ada ketentraman, selalu ribut suami istri, nggak ada sholat, nggak ada baca Quran. Maka pembantu ini merasa terganggu sekali. Maka dia mohon-mohon kepada majikan yang pertamanya agar mengambilnya kembali dari majikan yang sekarang misalnya. Jadi memang perlunya ada kepedulian masalah itu. Karena kalau tercipta di suasana di sekitar kita, mulai dari pembantu, mulai dari supir, orang-orang terdekat yang sering interaksi di rumah, lalu lebih dekat lagi tentunya anak-anak kita, lebih dekat lagi adalah pasangan hidup yang merupakan tetangga bantal kita, maka akan sangat damai rasanya hati karena sama-sama bangun sholat malam, sama-sama saling mengingatkan tentang halal haram, yang didengarkan adalah dari ceramah ustadz ini ke ceramah ustadz itu, ya saling meraih pahala satu sama yang lain karena tahu bahwasanya suami adalah sumber surga bagi seorang istri. Suami pun tidak usah repot-repot mencari sumber surga dalam rumahnya kecuali dari istri sama anaknya. Maka rumah kita itu sebenarnya sudah surga dengan izin Allah SWT, atau lebih mudah membawa kita ke dalam surga kalau kita memahaminya. Nah itu dimaksud dengan pendidikan keimanan dimulai dengan anggota keluarga. Ya. Baik, saya akan baca dulu apa yang ditulis oleh penulis, karena penulis ingin menyampaikan pesan penting. Nanti kita akan tambahkan seperti biasa dengan ilmu-ilmu yang lain ya, dan pengalaman-pengalaman. Di situ di halaman 21, penulis mengangkat nasihat kelima dalam pendidikan keimanan untuk anggota keluarga, hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail, fa idza autara qala qumi fa autiri ya Aisyah." Suatu ketika Rasulullah SAW, sebenarnya terjemahannya bukan suatu ketika, lebih tepat ya. Karena itu dalam bahasa Arab berarti Rasulullah itu kayak sering melakukan di masa yang sudah berlalu hidup beliau. Maksudnya Aisyah menceritakan hari-hari yang sudah berlalu, bukan hari ke depannya. Ya. Kalau Rasulullah SAW mengerjakan sholat malam dan ketika beliau akan witir, maka beliau mengatakan kepada Aisyah, bangunlah wahai Aisyah dan dirikanlah sholat witir. Artinya bagaimana Nabi SAW menanamkan pada istrinya agar beliau bangun bersama-sama Nabi SAW sholat. Kira-kira ibu-ibu sekalian pernah nggak kita berpikir atau sudah terapkan? Kalau sudah, alhamdulillah, kita bangun sholat malam dengan mengejar keutamaannya, serta juga kita membangunkan pasangan kita. Keromantisan dalam agama Islam itu bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang Barat, ya. Justru memamer di pinggir jalan, memamer di depan umum, terbuka auratnya, bahkan kumpul-kumpul dengan teman-teman suami yang terbuka pintu perselingkuhan, atau dengan teman-teman istri terbuka pintu perselingkuhan, bukan dengan sopan santun karena pakaian terbuka, dibiarkan berdua-duaan, akhirnya ada juga khamr, narkotika dan segala macam yang dianggap itu adalah sebuah kebebasan dalam hidup. Ini keliru ya. Tetapi bagaimana kita menerapkan agama kita dan kita meraih pahala satu sama yang lain, bagaimana kita mengejar pahala. Indah enggak rumah tangga itu ibu-ibu sekalian kalau si istri ini targetnya setiap ada suami, bagaimana suaminya ya bagaimana dia meraih surga dari suaminya. Maka setiap kali apa kesempatan bisa ngobrol, bisa senyum, bisa memberikan layanan makan, biologis, semua targetnya dari kebaikan kepada kebaikan. Betapa indahnya rumah tangga itu karena targetnya itu. Begitu juga sebaliknya seorang suami, bagaimana target dia adalah membahagiakan istrinya, mengejar surga dari situ, memberikan nafkah yang terbaik, memenuhi kebutuhannya, ya melindungi dari segala macam mara bahaya misalnya, membantu keluarganya. Itu akan sangat baik karena berputar dalam agama kita, berputar di agama kita. Kalau selain agama kita pasti ada perselingkuhan lah, ya KDRT lah, gitu kan, masing-masing saling curiga lah, gitu kan. Bahkan dalam Islam tidak pernah dianjurkan ada suami istri yang menganggap utang satu sama yang lain. Memberikan, dijadikan sedekah yang paling afdal adalah kalau diberikan kepada pasangan kita. Khusus bagi suami misalnya ada hadis Nabi SAW, dinar yang kau infakkan buat fakir miskin,
dinar yang kau infakkan untuk bebasin budak, dinar yang kau infakkan untuk perang di jalan Allah, dan dinar yang kau berikan untuk istri dan anakmu jauh lebih besar pahalanya. Berarti sekarang seorang suami dianjurkan mengejar keutamaan sedekah terbaik memberikan untuk istrinya. Pakaian, makanan, apa saja yang dia bisa berikan yang terbaik supaya istrinya sudah tidak berpikir lagi ada beban apa-apa di rumah karena semua sudah terpenuhi. Nah begitu juga dengan seorang istri. Kalau pernah dengar nama Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi ini, kebetulan dia orang miskin tapi istrinya orang kaya. Istrinya orang kaya, istrinya bernama Zainab. Zainab ini pernah satu waktu ingin mengeluarkan harta cukup banyak dalam bentuk sedekah. Dia ingin sekali keluarkan gitu. Lalu dia bilang sama suaminya, saya ingin sedekah. Tapi kalau target saya ingin memberikan kepada anda daripada orang lain, untuk apa? Jadi sini si istri sekarang yang mau kasih kepada suaminya. Tapi saya ingin tahu dulu hukumnya. Boleh nggak sih seorang istri kasih ke suami? Lalu kemudian kata istrinya ini, coba tanyakan kepada Nabi SAW. Lalu Abdullah bin Mas'ud, karena posisinya sebagai suami, dia bilang, jangan saya yang bertanya. Kenapa bukan kamu saja yang bertanya? Abdullah bin Mas'ud khawatir nanti malah ada kesalahpahaman gitu kan. Kalau dia yang tanya, istri saya mau memberikan saya sedekah, boleh nggak saya terima? Seakan-akan dia malah berharap. Dia bilang kepada istrinya, kamu saja yang bertanya. Lalu Zainab ini pergi ke rumah Nabi SAW, kebetulan dalam riwayat ini disebutkan, di depan rumah Nabi itu ada satu orang wanita juga sama posisinya. Namanya juga sama, namanya Zainab tapi dari orang Ansar. Dan dia pun orang kaya, suaminya orang miskin. Dan dia ingin sedekah yang dia keluarkan, dia berikan pada suaminya. Mau tanya hukum kepada Nabi. Maka Nabi SAW memberikan jawaban kepada keduanya, sesungguhnya kalau kalian lakukan itu, kalian berikan sedekah kalian pada suami kalian, maka itu akan mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Karena dia adalah tetangga bantal gitu kan. Berapa banyak ibu-ibu yang sudah berumah tangga sama suaminya, mungkin memberikan baju kaos saja buat suaminya, tidak pernah, gitu kan? Atau memberikan sesuatu hadiah buat suaminya, tapi dia selalu berharap diberikan. Ya, ini ibarat orang suka ditraktir tapi tidak pernah traktir orang lain, kan itu. Padahal sebenarnya bisa saja dari nafkah yang disisipkan, berikan sesuatu yang membuat mungkin dia juga senang ya. Mungkin tidak harus setiap saat, tetapi sabda Nabi SAW penting sekali untuk melahirkan cinta di antara suami istri dan teman sama teman dan munculnya ya loyalitas, itu harus ada royalitasnya. Makanya Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu, saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Seringnya orang bertukar hadiah, ya kan itu sangat besar sekali mendorong rasa suka, karena tidak ada orang yang diberikan hadiah walaupun murah kecuali pasti hatinya senang. Itu contohnya. Atau mungkin ibu-ibu bisa sebagai hadiahnya apa, makanan kesukaan suami atau pakaian atau penataan rumah yang diharapkan misalnya. Nah itu termasuk bagian daripada apa yang sedang kita bahas. Ya. Baik, di sini teman-teman sekalian, karena penulis sedang menyinggung masalah sholat malam dan dalil kedua juga diangkat itu ya. Saya bacakan dulu di halaman 22. Setelah riwayat pertama tadi Nabi bangunkan Aisyah untuk ikut sholat witir, maka disebutkan hadis yang lain, kata Nabi SAW, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla fa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadhaha fi wajhihal ma'. Allah mengasihi dan merahmati seorang laki-laki yang bangun malam kemudian sholat, lalu membangunkan istrinya sehingga sholat. Jika istrinya menolak atau tidak mau, ia memercikkan sedikit air di wajahnya. Nah, itu ada footnote nomor 20 di bawah, diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Sebenarnya riwayat ini bersambung Bapak Ibu sekalian, masih ada lanjutannya ya. Lanjutannya adalah sebaliknya, dan semoga Allah merahmati dan mengasihi seorang istri, kalau tadi seorang suami yang dia bangun sholat malam, kemudian dia bangunkan suaminya, kemudian dia ajak sholat, dan kalau suaminya nolak dipercikanlah air di wajahnya, gitu kan, sedikit air wajahnya. Lalu kata Nabi SAW, kalau keduanya bangun sholat tahajud berjamaah, maka dua-duanya akan dicatat pada malam itu sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Nah ini sebenarnya romantis yang sebenarnya gitu kan. Ibadah bersama-sama, umrah bersama-sama, haji bersama-sama. Saya lihat Masya Allah di wajah jemaah haji dan jemaah umrah kami kebahagiaan luar biasa di saat mereka bisa tawaf bersama, mereka sholat bersama, mereka ikut kegiatan sosial yang kami tawarkan pada saat itu di Mekah. Di saat umrah haji pun mereka ikut, mereka sama-sama ikut berbagi. Mereka berlomba-lomba janjian jam sekian sama-sama ke masjid misalnya, dan sekian banyak program lah ya yang bisa kita lakukan dan kita hidupkan. Dan ini kalau hidup di antara suami istri, maka akan berefek kepada
anak-anak ya. Anak-anak pun nanti akan disepakati karena mereka sudah suka agama, anak-anak pun akan diarahkan ke agama. Tidak ada lagi perselisihan tentang masalah anak ini nanti mau sekolah di mana, gitu kan? Apakah nanti sekolah agama atau tidak, gitu kan? Dan sering kami bahasakan Bapak Ibu sekalian, mungkin bukan saya meremehkan di sini pendidikan umum ya, tapi pendidikan agama itu kewajiban. Pendidikan agama kewajiban. Jadi ibu memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan agama Islam bukan pilihan. Bukan pilihan, kewajiban. Karena nanti yang Allah tanya buat dia itu bukan matematika, bukan IPA, bukan biologi. Yang Allah tanya sholatnya, puasanya, ya, pemahaman agama, halal haramnya, tutup auratnya dan seterusnya, gitu kan? Maka dahulukan pesantren, dahulukan Islamic boarding school, masukkan mereka ke sana. Tutupi kesalahan dan kekurangan kita di masa lalu justru pada anak-anak, kan gitu. Jangan malah sebaliknya. Kita mewariskan keburukan. Maaf, mungkin ada seseorang wanita hamil dulu di luar nikah sebelum nikah, lalu dia bilang sama anaknya, ibu juga dulu begitu kok. Ini biasa terdengar gitu ya. Dia biarkan anaknya pacaran anaknya datang ke rumah, masuk di kamar berduaan, jelas perzinahan depan mata dan dia akan tanggung dosanya. Tapi bagi dia, dulu juga dia gitu kok. Kenapa harus wariskan keburukan? Kita udah dosa dulu, kita biarkan juga raih dosa dari anak-anak kita, kan aneh itu. Justru sekarang kita kejar amal-amal soleh dari anak-anak kita. Justru sekarang mereka harus hafal Quran di umur 10 tahun kalau perlu. Mereka harus sudah sholat malam, mereka sudah harus tahu kisah-kisah 25 Nabi dan Rasul. Mereka sudah tahu tentang kisah para sahabat. Itu yang harus dilakukan. Hiburan mereka bukan tidak boleh ke mall, tapi ada saatnya anak-anak dihadirkan di pengajian. Kita sayangkan sekali kayak pengajian seperti ini, banyak mungkin anak ibu-ibu yang sudah punya anak gadis nggak diajak. Dibiarkan, ibu aja yang belajar. Kenapa nggak dibiarin anak-anaknya belajar? Biarkan mereka di umur muda itu dengar, oh Allah berfirman, oh Rasulullah bersabda. Daripada mereka bergelut dengan musik rock, dengan musik ini dan itu, kenapa kita biarkan mereka dengarkan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW ya. Bahagia sekali Bapak Ibu sekalian kalau kita bisa masuk di kamar anak kita yang masih gadis, jam 2 malam, 3 malam lagi pakai mukena sholat tahajud. Bahagia sekali itu. Bukan itu sebuah ketentraman jiwa, ya kan? Atau kita lihat anak kita lagi baca Quran gitu ya. Saya terapkan kepada anak-anak di rumah harus selalu sudah ikut tahfidz Quran. Walaupun saya bisa ngajar, saya panggilkan lagi guru di rumah. Yang perempuan-perempuan, yang laki-laki, maka mereka itu ada ketentraman sendiri saat saya lihat anak-anak lagi di pojok ruangan, mereka lagi muraja Al-Quran. Kalau ngomong sama adik sama kakaknya yang ngomong, Allah nggak boleh loh, Allah larang loh, Allah perintahkan loh. Dan saya selalu tanamkan ke mereka, bukan saya bilang ayah yang suruh atau ibu yang suruh. Saya di rumah dipanggil abadi, artinya ayah tercinta ya. Itu karena Nabi Ismail panggil ayahnya Ibrahim dengan ya abadi ya. Saya coba terapkan itu. Maka bukan lagi saya mengatakan karena abadi larang atau karena umi larang, enggak. Allah yang larang ya nak. Jadi sudah terbiasa di lisan mereka itu kalau ngomong, nggak boleh loh kan Allah larang. Jadi kita tidak ada pun sudah meninggal, mereka akan selalu membawa syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di saat itulah anak-anak bisa menjadi amal jariah buat kita. Ya. Jadi ini keromantisan yang sebenarnya dalam Islam, justru kita kalau bersama-sama mengejar surga satu sama yang lain dan coba tutupi kekurangan kita masa lalu, justru sekarang dengan mencetak generasi yang sudah lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu saya berikan satu poin juga, poin penting ya. Kalau dalam pendidikan agama kepada anak-anak, jangan tolok ukurnya diri kita. Saya kasih contoh, pernah satu sekolah Islam, levelnya masih SMP SMA. Mereka datang, pemiliknya datang ke kantor, minta saya jadi penasehat. Lalu saya iakan pada saat itu. Walaupun sekarang saya sudah mengundurkan diri karena saya lihat kesibukan yang tidak mungkin saya mengawasi terus gitu. Tapi alhamdulillah mereka berjalan. Intinya waktu itu sempat pemiliknya mengatakan, Ustadz kami mau buat kurikulum di SD kami. 1 tahun dari kelas 1 SD itu kurikulumnya hafal 5 juz Al-Quran. Sehingga 6 tahun SD tamat 30 juz. Berat nggak kira-kira? Saya bilang berat kalau tolok ukurnya antum. Karena yang punya ini mungkin belum hafal 5 juz. Bagi dia 5 juz itu berat, gitu kan? Itu keliru. Karena anak-anak ini memang kalau kita tidak paksakan buatkan program mereka yang padat, mereka akan tersibukkan dengan yang lain. Keinginan tahu mereka besar sekali dibandingkan kita. Jadi jangan biarkan ada celah di mana mereka itu punya kesempatan untuk memikirkan selain daripada kebaikan-kebaikan saja. Kita harus padatkan program, gitu kan? Saya bilang sama istri saya,
padatkan program buat anak-anak. Tidak masalah, pulang sekolah pun jam 2 siang, mereka kita ikutin lagi tahfidz Quran sampai jam 4, jam 5 sore. Hasilnya ada. Anak-anak jadi hafal 30 juz Al-Quran. Akhirnya istri saya sendiri lihat, oh anak ini setiap kali di sudut rumah ulangin Al-Quran. Kadang-kadang anaknya lagi diam, didekatin kupingnya, anaknya lagi muraja Al-Quran. Kalau ngomong ada uminya salah sedikit diingatkan, umi itu nggak boleh loh, agama larang. Misalnya diingatkan. Jadi terbawa dengan arus itu, nggak ada masalah. Karena kalau tidak, subhanallah, tolok ukurnya anak-anak, mungkin kita pernah lewati umur belasan tahun ya. Umur-umur itu potensi kita itu kayak tidak ada rasa capeknya ya. Selalu merasa mau tahu ini, mau tahu itu, mau kerja ini, mau kerja itu. Nah ini kalau kita tidak salurkan energi itu, maka akan kepada hal-hal yang tidak baik ya. Sama juga poin saya pesankan, kalau ibu ingin memberikan sesuatu yang diminta oleh anak, maka hubungkan dengan prestasi. Misal contoh, ibu saya mau beli ini, oke, tapi syaratnya kamu hafal surah ini dulu ya. Kasih satu surah di juz 30 misalnya, ya, surah Naba, surah Abasa. Tidak apa-apa biar ibu belum hafal, ibu pegang aplikasi Al-Quran, ibu dengarin hafalannya. Oke, bagus hafalannya, ibu belikan, kasih. Walaupun itu masalah kecil, misalnya makanan kesukaannya misalnya, gitu kan? Atau mungkin ibu pegang hadis Arba'in Nawawi, pernah dengar gak? Hadis 40 Imam Nawawi, ya. Nah hadis Arba'in Nawawi ini pendek, 40 hadis. Itu ibu beli bukunya kecil, buku saku dia, ya. Mungkin harganya cuma 10-15 ribu maksimal. Itu dipegang di rumah, wajibkan mereka hafal. Hafal dengan terjemahannya. Minta apa-apa silakan. Saya kemarin subhanallah waktu weekend, saya sempat bawa anak-anak jalan keluar kota. Kemudian saya coba pancing saja. Karena anak, kapan sampai abati, kapan sampai? Tujuannya mau sampai tujuan, sabar nak. Tiba-tiba terlintas di benak saya mengatakan, karena Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Ayat ini nggak dihafal sama mereka, karena masih kecil-kecil. Terus saya bilang, coba ulangi apa? Subhanallah, sekali saya ngomong, diulangi sama mereka. Innallaha ma'as sabirin. Diulangi langsung. Terjemahannya nak, Allah bersama orang-orang sabar. Cuma sekali jalan, hitungan menit saya sudah bisa memberikan mereka sebuah ayat. Dan itu pedoman hidup. Ternyata Allah bersama orang-orang yang sabar gitu. Jadi pada saat mereka teriak saja minta susunya telat, ingat nak, innallaha ma'as sabirin, senyum mereka gitu kan. Contohnya. Tapi kita kan bawa mereka ke arus keimanan itu kan gitu. Itu kan sangat bagus Bu ya. Sebenarnya sambil mendidik anak sambil kita belajar, mau nggak mau kan gitu, otomatis kan kita pun terdorong karena ada anak terdorong untuk belajar. Nah itu poinnya.